Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kehidupan yang baru, kita boleh diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, bahkan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, dan mengawali setiap kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, saksi-saksi iman. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan bahwa keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema renungan kita hari ini, dari penikmat menjadi pelaku. Yan nalan basa Toraya na perasai anna pogawi. Sering kita mendengar bahwa merasakan indahnya matahari terbit dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih, atau menikmati hasil kerja keras kita. Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Namun saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari pembacaan kita hari ini, kitab Ibrani mengajak kita untuk melihat kembali kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya menjadi penikmat, melainkan juga menjadi
pelaku perubahan iman. Abraham belum menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah yang dijanjikan. Namun dari situ kita melihat bahwa Abraham terus menunjukkan keteguhan imannya. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walau menjadi tamu dan hanya sementara di muka bumi ini, dia percaya bahwa janji Allah akan tetap ia tepati. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerima janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu tidak membuat mereka hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga menjadi pelaku iman. Dari sini kita belajar bahwa perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya terpaku pada kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat saja, sehingga kita lalai meneruskan bagi sesama. Setiap kebaikan sekecil apapun mungkin dapat menyentuh kehidupan orang lain. Menjadi pelaku kebaikan membawa kita kepada perubahan hidup. Tidak hanya menjadi penikmat damai sejahtera, tetapi juga kita berusaha menciptakannya untuk orang lain. Kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan bagi sesama. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bukan hanya sekedar penikmat saja, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita dalam perjalanan iman ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, mengajak kami untuk teguh dalam iman, mengajak kami tidak hanya menikmati, tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi juga kami diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk setiap aktivitas, setiap tanggung jawab yang kami akan lalui bersama hari ini. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami terus melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, memakai orang-orang di sekeliling mereka menjadi saluran berkat-Mu, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan,
mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sejati yang asalnya daripadamu sendiri. Berdoa juga ya Tuhan untuk saudara kami yang mungkin berulang tahun hari ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Perlengkapi mereka ya Tuhan, sehingga mereka terus memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam lanjut usia. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami memohon Engkau memberikan kekuatan, terlebih tambahkan kesehatan kepada mereka, sehingga dalam masa tua mereka ya Tuhan, mereka terus melihat kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami terus mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, berkati mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami saat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus menolong kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan renungan harian hari ini. Terus semangat menjalani kehidupan anugerah Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.